Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham CPO. Langsung saja ke saham pertama, TAPJ yang ditutup dengan 1310, terkoreksi 1,87%, asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya TAPJ, sama aja antara akumulasi distribusi. TAPJ bagus, arah atas ya. Cuman ya sama, ini ya menurut saya sebagai swing trader ketinggalan Bapak Ibu ya. Terlalu jauh. Ya memang bisa beli, nggak salah, bisa apapun bisa beli. Tapi resikonya pasti lebih besar. Berarti kita beli di ujung nih, ya bisa aja naik lebih tinggi tapi peluang turunnya juga besar, lebih besar. Kalau ditanya melihat histori gimana sih cara beli yang ya sebenarnya cara beli yang baik tuh yang Bapak Ibu siap dengan resikonya, tahu resikonya. Ya kalau bisa sih ya beli di bottom, ya, pas lagi di 700-an. Kalau di grup Bornet Trader itu beli dari 500, cuman nggak lama juga megangnya ya. Kemarin juga kalau nggak salah di grup Bornet Trader tuh saya suruh ambil dividennya TAPJ ya, dan profit luber. Tapi saya juga nggak lama megangnya. Habis itu saya take profit karena memilih saham yang lain ya. Nah, jadi ya sebenarnya beli di bottom. Atau seperti ini Bapak Ibu kan nih lihat nih. Ini ada double top. Nah, itu bisa dijadikan resisten kuat. Dia coba tembus gagal. Nah turun di bawah, tembus lagi gagal. Turun tapi ini Bapak Ibu lihat low-nya naik. Nah harusnya ya maksimal beli itu 880. Kalau beli di 1000 bisa nggak? Terlalu beresiko juga. Kenapa? Itu all time high-nya. Mestinya maksimalnya ini. Maksimal ini nih. Lihat Bapak Ibu. Setelah dia menembus 880 pernah jebol sekali tapi cuman ke 865, cuman 2% dari support. Ya masih ideal lah, masih batas toleransi kecuali sudah 5% dari support. Habis itu dia naik lagi, baru tembus 1000 rally. Ya, kalau ada yang berani dibeli di 1000 nih sebenarnya juga bisa nih polanya terjadi lagi, ya. Ya tapi makin tinggi Bapak Ibu beli tuh makin resikonya makin tinggi. Asal siap dengan resikonya, jangan berani beli pengen profit tapi pas turun nggak mau cut loss. Sebenarnya nggak masalah juga nggak mau cut loss. Cuman sabar nggak Bapak Ibu nunggunya. Jangan nanti nggak mau cut loss, misalnya maksimal cut loss 10% misalnya trading plan Bapak Ibu maksimal. Terus 10% nggak mau cut loss, 20% turun sudah bimbang nih. Waduh lama nunggu, 25% turun akhirnya cut loss. Pernah seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Pasti ada yang seperti itu. 5%, 10% nggak mau cut loss, bisa 15, 20% tiba-tiba putus harapan. Kalau yang ya itu. Jadi TAPJ saat ini masih bisa naik nggak? Kemungkinan besar masih bisa, cuman terbatas. Menurut saya sudah terbatas. Sudah, ya dia naik udah berapa nih? Sudah 100% dari Desember 2024 tuh. Tapi kita lihat aja lah nanti ya perkembangannya. Cuman sekarang tuh memang nggak ideal kalau mau beli. Beli saat uptrend seperti ini ya tunggu dia swing low. Beli, kalau gagal swing low-nya buang dulu. Kalau dia swing low naik lagi kan lumayan di take profit atau follow the trend. Itu ya. Jadi kalau beli saat seperti ini, tapi kan lihat historinya. Dia merah satu habis itu hijau, merah satu hijau, merah satu hijau. Belum tentu seperti ini. Tapi kalau yakin silahkan. Coba pengalaman yang mengajarkan Bapak Ibu. Ya. Itu aja dulu untuk TAPJ. Kalau saya wait and see. Lanjut. DSNG yang ditutup dengan 1060 terkoreksi 0,46%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya DSNG akumulasi. DSNG kepentok resisten ya. Nah, tadi apa tuh yang tadi double top. Nah, ini juga double top ya. Ya, samalah. Apakah akan tembus? Kita lihat. Ini kan polanya ya mirip-mirip tuh. Dia mencoba resistennya yang sekarang jadi support, double topnya di 2024 gagal turun. Naik lagi. Nah, jadi sekarang pakai supportnya berapa? Nanti kan EMA 200-nya naik. Ya sekitaran 950.000 inilah support. Ini nanti daerah sini support. Masih kemungkinan besar masih sideways. Jadi kalau ada koreksi itu spek buy aja. Kemungkinan besar masih sideways. Ada potensi tembus nggak? Mudah-mudahan kita lihat aja ya. DSNG. Menarik nih DSNG. Kalau DSNG bisa naik juga dong TAPJ. Kalau dia sudah puncak, ya slow. Karena ya setiap saham CPO tuh nggak sama pergerakan. Nih TAPJ udah rally duluan kan. DSNG belum naik banyak. Beda saham. Walaupun satu sektor tuh kalau satunya rally panjang bukan berarti TAPJ-nya bisa rally juga, bisa aja. Cuman ya TAPJ kan udah duluan tuh. Biasanya yang lambat ngekor lagi, naik dulu.
Itu ya. Jadi itu aja, tapi kalau mau tapi juga silahkan ya. Yang menarik ya DSNG yang belum terlalu tinggi naiknya dan dekat EMA 200 itu ya. Tapi nawar lah dekat-dekat 1950 itu. Kalau tertarik DSNG. Itu aja. Lanjut. Getsko yang ditutup di 1005 terkoreksi 2,77%. Asik net buy. Kalau broker resminya Getsko, akumulasi tipis. Getsko kepontok resisten dan koreksi wajar. Sikat lagi kalau ke 100. Beli. Belum turun. Masih gas nggak? Harusnya masih gas. Ya. Nih masih targetnya masih sama TP1 115 113. Pakai ini aja juga. Nih biar lebih ini ya. Anggap aja kepontok resisten. Jangan nanggung-nanggung lah. Anggap tinggi. Nah. Jadi kalau koreksi, pokoknya ingat 97 buang tuh. Dari harga sekarang pun Bapak Ibu kalau lamsam asal tega ya. Ya, cut loss-nya nggak dalam. Tuh, anggap aja 9,5% di 95. Rewardnya 9,5%. Nah, kalau dia ada koreksi-koreksi dekat-dekat 100 kan Bapak Ibu tuh risknya makin kecil. Rewardnya makin besar. Jadi nawar belinya Getsko ya. Getsko masih aman? Masih aman. Saya kalau Getsko kelihatannya menarik masih. Belum naik banyak dan ini salah satu punya grup Pak Barito, Pak PP. Nah, ya. Pokoknya koreksi-koreksi sedikit ambil tuh. Disclaimer ya untuk Getsko. Lanjut. BWPT yang ditutup terkoreksi 5,2% ke harga 91. Asik. Net sell. Kalau dilihat di broker punya BWPT di distribusi. BWPT kepontok resisten 130. Waduh. Ada yang nyangkut? Pasti. Ya. Kenapa? Karena yang coba lihat nih. Tuh, retail banyak yang kode XL, CC, SC, YP, NI. Harga average rata-rata ya ada yang di 98, 95. Tapi yang di 130 tuh harusnya ada juga. Kenapa? Karena nggak mungkin kan mereka bisa jualan kalau nggak ada yang nampung. Yang nampung biasanya apa? Ya retail. Yang seperti ini yang dihindar Bapak Ibu. Ya semua orang pengen saham naik. Semua. Tapi kalau Bapak Ibu berani ngantar duit di naik 3 candle, dia udah naik 3 candle tinggi nih. Dia dari 60 udah naik ke 100% dia udah naik. Dan Bapak Ibu misalnya beli di, nggak usah deh paling pucuk, beli di tanggal 21 Juli nih. Nekat beli di 109. Sempat naik 17%. Hoki nih Bapak Ibu. Berharap profit lebih besar. Di bawah balik BP malah floating loss 15%. Pusing nggak? Pusing. Kalau seperti ini ya misalnya Bapak Ibu kebetulan pas momennya beli dan naik. Nggak usah deh 20%. 10% aja itu udah bagus. Kalau saya dulu ya, karena saya mencoba belajar disiplin dan kebersyukuran. Karena saya juga dulu belinya ya sama seperti Bapak Ibu, modal feeling. Yakin naik. Karena memang yang hijau-hijau tuh lebih menarik. Saya akhirnya gara-gara yang sering ketemu ini ya, memang ada beberapa yang naik terus. Tapi kebanyakan ya habis saya beli itu sahamnya habis naik turun lagi. Kebanyakannya seperti itu. Saya akhirnya memutuskan karena pengalaman ya. Bapak Ibu tuh harus belajar dari pengalaman. Saya belajar dari pengalaman. Wah, kayaknya nih ada yang salah nih. Saya beli saham hoki naik. Tapi habis itu turun nggak lama, besok atau lusa atau minggu depan. Jadi saya putuskan saat itu 50% dari kenaikannya saya TP. Misalnya saya dapat 10%. Kalau dia turun sisa 5% saya TP. Tapi habis itu kenapa apa yang saya lakukan? Saya kejar. Karena habis saya TP sahamnya naik, saya kejar. Pembelian kedua malah naik sedikit, dia merah lagi. Saya hot karena berharap profit. Saya hot, tiba-tiba nggak mau cut loss. Karena sudah di luar plan, beli atas kan cut lossnya pasti nanggung. Kalau cut loss di bawah, dalam. Saya hot. Akhirnya apa? Saya putus harapan. Udah lama megangnya, seminggu mungkin. Saya putus harapan, akhirnya cut loss. Cut lossnya ternyata menggerus profit. Nah, semenjak itu saya terus belajar. Gimana bisa belajar? Kok bisa tahu? Itulah pengalaman. Harus dicoba dan disiplin buat trading plan. Itu ya. Bayangin kalau ada yang beli di 130 gara-gara berharap melihat, wah ini harga tertingginya jauh nih masih. Bahkan pernah di 2000 melihat yang atasnya. Tapi kan Bapak Ibu tradingnya jangka pendek nih. Sekarang floating loss 23%. Pusing nggak? Pusing. Yang seperti ini yang kita hindari. Kalau Bapak Ibu lihat saham yang naik terus seperti Cedia. Wah, Cedia tuh naik terus. Ada saham yang lain ya? Apa ya? Saya lupa lah. Pokoknya yang saham naik terus. Ya jangan dilihat yang itu. Kita jaga uang kita sendiri.
Seperti ini kan nyangkut. Jadi gimana nih? Kalau saya tunggu di berapa? Saya tunggu di 80. 75 80 itu harus dijaga kalau memang mau naik ya. Nah, 75 77 juga bisa. Nah, 82 76. Satu candle lagi dia turun. Menarik itu spek buy untuk BPT ya. Tunggu di bawah. Gimana kalau nggak turun dia naik di 95? Coba strategi cicil beli sampai bawah. Saya mau lamsam. Cek biasanya cut loss dari angka-angka genap. Kalau dia jebol 90 saya cut loss aja, nggak peduli dia naik habis itu. Ya udah 5% cut loss berarti dari harga sekarang. Salah nggak yang seperti itu? Tapi dia harus berani menerapkan apa yang sudah menjadi rencana plannya. Nggak salah. Mau cut loss di bawah juga nggak salah. Cut loss dekat-dekat sini walaupun ada support kuatnya 80 juga nggak salah. Mungkin dia nanti buyback di bawah daripada dia harus menunggu cut loss 17% 18% dia nggak sanggup melihatnya. Ya bisa. Kenapa dia bisa seperti itu cut loss di tengah-tengah? Karena pengalaman. Dan dia sudah membuktikan selama dia trading mungkin setahun 2 tahun trading plan dia bagus, bertumbuh uangnya. Ya bisa itu ya. Jadi nggak ada yang salah. Mau pakai hot juga sebenarnya nggak masalah. Yang penting ya Bapak Ibu sabar. Nggak pakai cut loss maksudnya. Ya itu aja dulu untuk BPT. Jadi BPT tunggu deket-deket 80 82 itu menarik. Harusnya loh ya menarik. 75 toleransinya support yang harus dijaga. Itu. Lanjut LSIP yang ditutup dengan 1300 terkoreksi 0,38%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya LSIP didistribusi. LSIP bagus. Kalau menurut saya LSIP baru awal. Belum saatnya turun. Paling retest saja 1250. Bangkit lagi. Target mudah-mudahan Agustus 1500-an. Targetnya 1500-an. Baru awal. Kenapa? Ini baru mematahkan resisten kuat semenjak 2022. Ya, baru breakout. Harusnya mengangkat, masih ngangkat ya. Area belai 1250 1290 sampai 1250. Kalau mau stop loss di bawah itu silakan, mau cut loss di bawah 1150 juga silakan. Atur masing-masing. Ya, trennya kalau pandangan saya LSIP masih ke atas. Lanjut Ali yang ditutup dengan 6325 menguat 0,759%. Asing net buy. Kalau dilihat bokersmanya Ali didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ali bagus. Sudah tembus 6.000. Aman nggak? Aman. Tapi kalau saya tetap pakai 5.800 supportnya ya. Toleransinya. Tapi sebenarnya di bawah 6.000 itu lemah harusnya ya. Ini kan dia mencoba resistennya yang semenjak 2025 nih. Ditembusnya. Retest paling retest. Mana yang di retest 6.000 harusnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 5.800 itu sebenarnya nggak masalah. Target swingnya 7.000. Masih bisa nggak? Masih sampai Agustus kita targetkan. Kalau pandangan saya palingan koreksinya tuh harusnya nggak lebih dari 6.000. Terus naik lagi. Swing low, swing high lagi. 7.000 target Agustus. Mudah-mudahan. Ya. Ali. Lanjut SSMS yang ditutup dengan 1385 terkoreksi 0,71%. Asing net sell. Kalau di bokersmanya SSMS didistribusi. SSMS, nah SSMS belum naik banyak nih kalau Bapak Ibu minat. Tapi ingat Bapak Ibu, ini saham kalau nggak salah saham repo punyanya grupnya Pak ini. Siapa tuh yang dari Kalimantan Selatan tuh ya, Pak Haji Sam kalau nggak salah ya. SSMS nih. Jadi saat ini bagus. Pokoknya yang penting ini aja Bapak Ibu pakai. Ini kan sudah kelihatan imported high order, peluang besar. Simple. Ini kebetulan juga ada EMA 200-nya di 1350. Jebol itu buang. Berarti cut loss-nya berapa? Paling maksimal 4%. Tuh, 4% aja. Gimana kalau saya cut loss-nya di bawah 1200 terlalu dalam? 15% jauh. Mending cut loss 1135. Gimana kalau habis cut loss naik? Waduh, kalau kayak gitu Bapak Ibu nggak bisa. Bingung juga jawabnya. Nggak ada yang tahu. Itulah gunanya plan. Ya kan kita beli harapannya naik. Kalau dia nggak naik ya jual dulu. Cari saham yang lain. Itu aja. Ya kalau menurut saya sih ini kan sudah kelihatan Bapak Ibu. Ini dijaga nih EMA 200-nya. Kalau sampai jebol lagi ya lemah. Kalau ditanya habis jebol tiba-tiba naik, aduh pusing. Kayak gitu nggak bisa. Nggak usah trade. Itu aja Bapak Ibu. Beli aja dan nggak usah pakai stop loss. Nanti nggak pakai stop loss dibawa turun sampai 1.200, tahu gitu saya cut loss, tahu gitu lagi kan, karena sudah melihat candle setelahnya. Jadi saat ini kalau menurut saya lebih cenderung ke atas, atau Bapak Ibu beli kalau ada candle hijau dulu hari ini. Kita lihat kalau ada candle hijau beli, targetnya tembus 1.500,
hampir 9%. Kalau itu lewat, ya Bapak Ibu, kalau itu lewat, kalau pandangan saya ini bisa jadi web 3. Rally-nya panjang. 2.200 itu bisa. Kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena ini awal bangkit. Mana awal bangkit nih ya, saya perbesar lagi. Web 1 kemungkinan besar. Web 2, web 3. Nah, web 3 harusnya sama dengan web 1 minimal. Seperti ini. Jadi jauh arahnya SSMS. Kita lihat ya. Pokoknya SSMS yang penting gak jebol 1350 aman. Itu aja SSMS. Lanjut. SIM yang ditutup dengan 535 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SIM di distribusi. SIM juga sudah naik tinggi. Nah nih puncak-puncak tertingginya resisten kuat 2022 ditembus rally kan. Dari 450 lumayan tuh. Hampir 20% naiknya. Jadi sekarang pakai 500 supportnya. Target selanjutnya 600. Supportnya 500, target selanjutnya 600. Kalau ada koreksi ya kesempatan beli. Harga sekarang boleh beli nggak? Silahkan, nggak ada yang salah. Yang penting Bapak Ibu bagaimana responnya kalau dia jebol 500. Menurut saya itu aja. Kalau mau hot, kalau mau stop loss, kalau nanti mau average down turun lebih dalam boleh juga. Tinggal pilih. Lanjut, TBLA yang ditutup dengan 810 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dia bukan semuanya TBLA akumulasi. TBLA koreksi dulu 780 itu menarik ya, tetap menarik. Oh jangan pakai 780, 750 aja ya. Kita pakai 750. Tanggung nanti offset tiba-tiba naik lagi ya. Pakai 750 karena itu dulunya. Nah, ini tarik lebih panjang. Dulunya itu adalah resisten kuat 2023, gagal, turun, akhirnya tembus ya. Kalau seperti itu ini dong yang sering disentuh 700. Silakan juga kalau Bapak Ibu mau. Pusing juga kita kalau semua support ya. Kalau saya sih 750. Kalau mau pakai 700 juga boleh. Ya, kalau dilihat ada akumulasi. Ya, harusnya koreksi-koreksi dikit lah. Terlalu dalam kalau sampai 700 turun. Ya, cuman 10% juga turun ya sebenarnya bisa-bisa aja. Ya, TBLA. Lanjut, JAR yang ditutup dengan 422 terkoreksi 0,47%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya JAR sama aja antara akumulasi distribusi. JAR. Nah, ini sahamnya Pak Haji Isam ya. Anaknya kalau nggak salah komisarisnya ya. Komisaris utama. Bagus. 400 pakai supportnya. 400. Mudah-mudahan awal bangkit ya. Kalau menurut saya ini awal bangkit. Mudah-mudahan hari ini sektor CPO naik nih. Ya. Target 500. 550. Kalau jalan ya. Boleh nggak saya cut loss di bawah EMA 200? Boleh. Tapi dalam kan? Terlalu dalam Bapak Ibu, cut loss 20%. Tapi kalau dihitung rewardnya lebih besar. Iya betul. Tapi siap nggak cut loss 20%? Kalau siap boleh. Seperti ini trading plan boleh nggak? Boleh. Nggak salah. Ya, yang penting Bapak Ibu tuh siap menjalankan trading plan yang sudah dibuat. Itu aja kuncinya. Ya, JAR. Lanjut. STAA yang ditutup dengan 855 menguat 0,58%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya STAA di distribusi. STAA bangkit ya dari 800. Bagus nggak bagus? Cuma ini saham repo daripada STAA. Kalau saya sih lebih memilih SSMS tuh sesama repo tuh. Tapi tergantung Bapak Ibu lah. Kalau suka STAA boleh. Cuman ketinggian juga. Kalau Bapak Ibu kemarin pas buy on breakout 800 tuh ideal. Nah, kalau ada koreksi itu targetnya masih sama, resisten kuat 930. Boleh nggak seperti itu? Boleh ya. Kita lihat ya perkembangannya. Pokoknya catatannya jangan jebol berapa? 790 800 STAA. Yang terakhir PAM yang ditutup dengan 396 terkoreksi 1,49%. Tapi likuiditas tipis. Kenapa? Transaksi kemarin cuman maksimal 574 juta. Itu pun jual beli. Berarti kalau jual beli ya dibagi dua. Berapa tuh? Nggak sampai 300 juta tuh beli dan jual. Kalau dibuka semuanya PAM di distribusi. Wah bangkit PAM ya. Trend line downtrend. Bagus nih. Bangkit. Supportnya pakai 360. Nah, supportnya pakai 360. Target resisten yang ditujunya itu 444. 10% lagi potensi peluang naiknya. Tapi ada distribusi, nggak masalah. Kalau dia koreksi ya, kalau Bapak Ibu mau beli silakan. Ya mepet support lah belinya, biar risknya kecil. Targetnya masih ke atas. Kalau menurut saya masih ke atas. Akan uji 440, 450. Itu. Ya, cuman nggak dalam 1-2 hari juga. Ya kita targetkan sampai awal Agustus lah. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornet ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng.
Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.